Hai guys, balik lagi di Arum Story. Thank you ya untuk teman-teman yang udah subscribe channel ini dan teman-teman yang udah klik video ini. Oke, jadi kali ini gue mau lanjut cerita geng. Setelah 2 minggu nggak upload video, belakangan ini gue nonton tentang film perempuan bangsawan yang berasal dari Eropa sana, kerajaan Eropa. Yang mana perempuan ini dinobatkan di Guinness of Record bahwa perempuan pembunuh terkejam dengan korban terbanyak di dunia. Nah, gimana ceritanya? Gasken gengs. Elizabeth Bathory dinobatkan di Guinness of Record sebagai perempuan pembunuh terkejam di dunia. Kenapa? Karena dalam kurang 25 tahun guys, dia ini membunuh sekurangnya 612 gadis muda yang masih perawan. Elizabeth sendiri ini adalah keturunan bangsawan Hungaria dan berasal dari kerajaan terkaya di Transilvania. For your information, jadi kedua orang tuanya Elizabeth ini menjalani pernikahan sedarah, gengs. Jadi yang mana mengakibatkan pas Elizabeth lahir ini mengalami kejang-kejang epilepsi. Pada saat itu dipercaya bahwa penderita epilepsi ini bisa sembuh dengan menggunakan darah orang yang tidak terkena epilepsi, yaitu dioleskan ke penderita epilepsi itu atau dengan cara mencampurkan darah kepada makanan si penderita epilepsi ini. Nah, dari kecil memang si Elizabeth ini udah dikasih perawatan seperti itu. Jadi dari situ tuh timbullah spekulasi apakah karena perawatan ini Elizabeth membunuh banyak sekali perempuan demi kesembuhan penyakitnya. Tapi ternyata enggak, guys. Dari kecil si Elizabeth ini memang sudah dididik, dibiasakan untuk kejam ya, guys ya. Yang mana dia juga suka dikasih lihat hukuman mati ke para terpidana mati, dan memang dari kecil juga sudah diajarin aliran kayak sihir dan satanisme. Pas Elizabeth usia 10 tahun, Elizabeth ini ditunangkan dengan laki-laki yang bernama Ferenc Nadasdy, dan kemudian pas usia 15 tahun menikahlah Elizabeth sama tunangannya ini. Nah, meskipun Ferenc Nadasdy ini memang sama-sama keluarga bangsawan, namun kastanya jauh lebih tinggi Elizabeth Bathory daripada si Nadasdy ini. Yang mana saat itu ya memang harusnya biasanya kan perempuan itu pakai nama belakang suaminya ya guys ya, tapi beda untuk si Elizabeth ini, dia tetap pakai nama Elizabeth Bathory, lalu suaminya yang malah pakai nama belakangnya Elizabeth, yaitu jadi Nadasdy Bathory. Lalu menikahlah Elizabeth Bathory ini dengan Nadasdy pada tanggal 5 Mei 1575 guys. Nah, saat itu sampai ada 4.500 tamu undangan yang diundang ke acaranya Elizabeth. Saat itu Elizabeth juga mendapatkan hadiah dari kedua orang tua, yaitu berupa kastil yang sangat mewah. Nah, 3 tahun kemudian, suaminya Elizabeth ini, Nadasdy, diangkat jadi kepala komandan pasukan Hungaria dan memimpin perang Ottoman pada saat itu. Selama suaminya berperang, Elizabeth Bathory ini yang mengurus semua bisnis mereka dan perkebunan mereka. Setelah 10 tahun menikah, Elizabeth ini belum dikaruniai anak ya gengs ya, karena memang saat itu Elizabeth ini kan sering ditinggal-tinggal pergi suaminya perang, yang mana Elizabeth sibuk urusin bisnisnya mereka, suaminya juga sibuk urusin perang, jadi 10 tahun itu mereka belum dikaruniai anak. Lalu 15 tahun kemudian barulah Elizabeth ini melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Anna Nadasdy. Dan setelah itu Elizabeth berhasil melahirkan 4 orang anak lagi, jadi total Elizabeth sama Nadasdy ini punya 5 orang anak ya gengs. Di tahun 1604 suaminya Elizabeth Bathory ini meninggal gengsnya, tapi tidak diketahui penyebab pastinya sih. Cuman 3 tahun sebelum Nadasdy ini meninggal, Nadasdy ini mengeluhkan sakit di kakinya setelah berperang. Lalu setelah 3 tahun itu kemudian lumpuh total. Nah, dikabarkan setelah itu meninggal. Setelah Nadasdy meninggal, seluruh harta kekayaan Nadasdy itu jatuh ke Elizabeth Bathory dan 5 orang anaknya. Nah, cerita awal mulanya kekejaman pembunuhan itu terjadi setelah Elizabeth itu ditinggal meninggal oleh suaminya, yang mana dia nih sering berkaca gitu, ngaca di kamar bahwa kok gue udah gak cantik lagi gitu setelah melahirkan anak kelima ini, kenapa wajahnya ada keriputnya. Di situ dia udah merasa insecure dan memang akibat kelelahan juga mengurus kerajaan sendiri gitu gengs. Nah, karena memang dari kecil si Elizabeth ini sudah diajarin satanisme dan sihir gitu. Nah, ada kan pelayannya Elizabeth ini yang bernama Dorca. Nah, saat itu tuh menghasut ke Elizabeth bahwa kamu bisa kembali awet muda dengan meminum darah gadis perawan.
kata si Dorca itu gitu. Nah dari situ si Elizabeth ini makin banyak belajar tentang sihir dan satanisme dari si Dorca ini. Memang sih awalnya tuh Elizabeth memang tidak percaya sih, mana emang bisa ya minum darah atau dengan konsumsi darah itu ke wajah bisa membuat awet muda lagi. Tapi akhirnya ada tuh satu kejadian yang mana ada pelayan lain yang memang waktu itu tuh disuruh menyisir rambutnya Elizabeth. Pada saat menyisir rambutnya tuh nggak sengaja si pelayan itu kayak semacam nyangkut gitu sisirnya sampai rambutnya tuh rontok, kebawa ke sisir gitu. Nah dari situ Elizabeth tuh marah besar sampai refleks nampar si pelayannya itu sampai berdarah, gengs. Nah dari situ si Dorca langsung bilang, nah itu aja sih, itu kan pelayan itu tuh masih virgin, masih muda sekali, masih belia gitu. Coba kamu olesin, kamu konsumsi itu darahnya ke wajah kamu. Nah saat itu dilakukan dan entah gimana ceritanya tuh wajahnya itu langsung kembali kenceng gitu, langsung awet muda lagi. Nah dari situlah awal mulanya Elizabeth ini ketagihan untuk konsumsi darah gadis muda yang masih virgin, gengs. Nah dimulai dari cerita itu Elizabeth mulailah ketagihan tuh untuk nyiksa pelayan-pelayan yang lain, gadis-gadis lain yang ada di kastil. Sampai semua pelayan gadis-gadis itu habis, bingung Elizabeth. Gimana ya caranya untuk dapetin lagi gadis-gadis muda yang masih virgin gitu kan. Akhirnya Elizabeth ini, dan selain dibantu Dorca, ada 2 orang lagi yang memang bantu pelayannya itu membantu Elizabeth, yaitu bernama Anna Dracula sama Joe. Nah saat itu Elizabeth membuka lowongan kerja fiktif untuk kerja di kastil. Nah saat itu dapatlah gadis-gadis desa, karena memang gadis desa ini memang ingin gitu bekerja di kastil gitu. Nah pada saat itu bukannya bekerja di kastil, tapi malah dapat penyiksaan yang memang dan berakhir meninggal, gengs, di situ. Nah sejak saat itu kastilnya Elizabeth Bathory berubah menjadi tempat penyiksaan dan pembunuhan yang kejam, gengs. Makin kejam penyiksaan di kastilnya Elizabeth ini, yang memang diikat, dicambuk, sampai akhirnya urat nadi gadis-gadis yang memang jadi korbannya Elizabeth ini dipotong, lalu digantung mengelilingi bak mandinya Elizabeth sampai kayak netes-netes gitu ke bathtubnya saat itu. Jadilah Elizabeth ini mandi darah, gengs, berendamlah di situ. Kebayang nggak, gengs, ya, itu gadis-gadis muda, gadis belia yang memang dijanjikan mau kerja di istana. Ibaratnya dia tuh udah berpikir mau kerja di kastil. Memang saat itu dari pihak kastilnya sendiri yang mencari, yang ngerekrut lowongan kerja kan. Akhirnya bukan puluhan orang lagi, sampai ratusan orang yang melamar, tapi berakhir sampai sana tuh disiksa gitu loh, guys, sampai akhirnya jadi korban dan mati di sana. Nah sebelum korbannya menjadi banyak banget sampai ratusan, jadi korban ini masih mendapat proses pemakaman yang wajar gitu, sampai Elizabeth ini masih memanggil pemuka agama untuk mengurus beberapa jenazah yang mati di kastilnya Elizabeth. Nah dari situ ya prosesi pemakaman tetap dilakukan secara wajar gitu, tapi makin hari makin bertambah sampai puluhan dan ratusan. Akhirnya pemuka agama ini curiga, gengs, sampai akhirnya disuruh tutup mulut sama si pelayan-pelayannya Elizabeth, dan akhirnya tapi pemuka agama ini mengundurkan diri, nggak mau lagi ngurusin proses itu karena memang ngerasa curiga sebenarnya ada apa gitu. Nah dari situ Elizabeth sudah mulai tidak mengubur lagi jenazah-jenazah korbannya dia, dan cuman kayak dibuang asal aja gitu, kayak di belakang kastil, ada di kebun, ada di pokoknya di bawah kastilnya itu. Jadi kayak hewan aja gitu digeletakin gitu. Setelah habis korban-korbannya dari pelayan-pelayan gadis desa itu, beralihlah Elizabeth ke gadis-gadis dari kalangan bangsawan rendahan, gengs. Dari sinilah semuanya tuh mulai terbongkar, gengs. Nah jadi ada satu pelayan memang kabur, gengs. Nah langsung melaporkan semua kejadian yang ada di kastil itu ke pihak yang berwenang. Pihak berwenang juga jadi yakin beberapa ratusan perempuan gadis muda yang hilang selama ini tuh kayaknya memang bener deh ada Elizabeth yang memang ada di balik semua kejadian ini, gengs. Dan akhirnya di tanggal 30 Desember tahun 1610 tuh digeledahlah
kastilnya Elizabeth sama pihak berwenang, gengs. Nah, di situ ditemukan banyak sekali di setiap sudut kastil itu, sama di belakang sama di bawah kastilnya banyak banget mayat-mayat gadis, dan memang macam-macam kondisinya. Ada yang memang udah membusuk, ada yang tadi gue bilang digantungin di sekeliling bathtubnya Elizabeth, dan memang ada juga yang masih dikurung sebagai kayak antrian gitu untuk korban selanjutnya. Setelah penggerbekan itulah berakhirlah semua aksi Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory didakwa melakukan pembunuhan dengan sekurangnya 650 gadis muda, dan 3 orang pelayannya juga ditangkap karena membantu si Elizabeth ini. Dorca dan Joe ini dihukum dibakar, gengs. Dan lalu si Anna ini dihukum penggal. Nah, lalu si Elizabeth Bathory ini dihukum apa? Tidak, gengs. Karena Ellie ini menyandang status bangsawan, dan memang jadi dia ini bebas dari hukuman mati, gengs. Elizabeth Bathory tidak diizinkan untuk dieksekusi mati. Elizabeth hanya menjadi tahanan di kastilnya sendiri, lalu setelah 4 tahun ditahan, dia ditemukan meninggal di usia 54 tahun. Setelah peristiwa kekejaman Elizabeth Bathory ini, nama Elizabeth Bathory tidak boleh disebut-sebut di Hungaria selama berabad-abad. Nah, jadi kayak haram gitu hukumnya disebut nama Elizabeth Bathory di sana. Sejarah mencatat Elizabeth Bathory adalah pembunuh berantai terkejam di dunia. Nah, gengs, di film yang udah gue tonton dan berdasar dari sumber-sumber yang gue baca dan barusan gue ceritain, ternyata beda gitu kisah cerita yang memang ditulis dan difilmkan. Nah, sementara di film ini sendiri, boleh kalian nonton ya, gengs. Nanti gue kasih linknya. Jadi di film itu tuh menceritakan ya Elizabeth ini perempuan yang tangguh gitu kan. Dia memimpin setelah meninggal suaminya meninggal itu, dia memimpin kerajaan sendiri, mengurus perkebunan sendiri, bisnis sendiri, mengurus perang juga sendiri, dan kelelahan. Setelah itu dia juga pas ngaca kenapa gue udah tua gitu, jadi dia merasa insecure. Nah, di situ memang ya bukan ngebelain ya, ini penilaian ini aja sih. Jadi intinya di film sama di cerita menurut sejarah di beberapa sumber itu jelas berbeda sekali, gengs. Di filmnya sendiri diceritakan bahwa Elizabeth ini tuh ketemu dengan sosok pria yang lebih muda dari dia. Nah, dia jatuh cinta dan memang belum pernah dia merasakan cinta yang memang kasih sayang dari sebelum-sebelumnya, meskipun dia memang pernah menikah atau mungkin pernah berpacaran dengan siapapun. Nah, tapi si laki-laki yang dia cintain ini sekaligus juga laki-laki yang memang membuka semua kekejaman aksinya waktu di kastilnya tersebut. Nah, buat kalian yang penasaran, ya nonton aja, guys. Nanti linknya gue cantumin ya. Oke, kali ini ceritanya cukup segitu aja. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton cerita ini sampai selesai. Boleh tinggalin komentar juga untuk saran-saran video apa sih yang bisa gue ceritain selanjutnya. Makasih juga teman-teman yang udah subscribe. Yang belum subscribe boleh silahkan subscribe untuk nonton video gue selanjutnya. Oke, gitu aja, gengs. Makasih.